bagi orang. Pada ngaji nggak? Ngajinya apa? Quran. Keren. Tangan dong. Di sini siapa yang hafal nama-nama Nabi? Sedikit, nggak apa-apa. Ayo coba. Nggak apa-apa. Ada Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Yakub, Yusuf, Ismail, Lut, Siapa? Ayo. Isa, Yunus, Musa, Ilyas, Ilyasa, Muhammad. Masih dua-dua. Ya. 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 Terus katanya? Zulkifli. Ya. Benar. Yeay. Oke, sekarang kakak bacain ceritanya ya. Nanti diingat-ingat, diperhatikan. Kemudian nanti kakak tanya. Oke? Kisah Nabi Daud, raja yang cerdas dan gagah perkasa. Kisah Nabi Daud diawali dengan peristiwa perang Talut dan Jalut. Perang apa? Talut dan Jalut. Menurut Laman, Nabi Daud adalah seorang prajurit di dalam pasukan Talut yang akan berperang dalam menghadapi pasukan Jalut. Pasukan ini memang memiliki kelebihan dan siasat perang serta ilmu pengetahuan yang luas. Hal ini sangat tergambar di dalam diri Nabi Daud. Walaupun demikian, pasukan Talut tetap berusaha sabar dan memohon pertolongan kepada Allah ketika melawan pasukan Jalut. Pada perang ini, dengan keberanian yang dimiliki olehnya, Nabi Daud maju menghadap Jalut dan kemudian membunuhnya. Secara perlahan, jumlah pasukan Jalut semakin berkurang. Pasukan yang tersisa semakin lemah dan mulai mundur, sampai akhirnya Jalut kalah, kemudian Nabi Daud diangkat menjadi raja. Dalam hal ini, Allah kemudian mengangkat Nabi Daud menjadi nabi. Allah juga memberikan hikmah kerajaan yang kuat usai berusaha keras yang dilakukan Nabi Daud dan pasukannya Talut yang lain. Tidak hanya itu, Allah juga memberikan Nabi Daud anugerah yang berupa ketaatan beribadah dan ilmu pengetahuan yang luas. Selain itu, Allah juga memberikan sifat awwab kepadanya, yaitu seorang pemimpin yang memiliki kesempurnaan pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Daud berikutnya yaitu dapat berkomunikasi dengan hewan. Dapat berkomunikasi dengan hewan. Nabi siapa? Nabi Daud memiliki kemampuan untuk berbicara dengan hewan yang dianugerahkan oleh Allah kepada Nabi Daud juga dianugerahkan kepada Nabi Sulaiman. Kemampuan Nabi Daud untuk mengerti bahasa hewan berawal saat beliau tengah melamun. Di tengah lamunannya, beliau mendengar suara burung yang saling berbicara satu sama lain. Jadi Nabi Daud itu mengerti bahasa hewan ketika dia sedang melamun. Maka dari itu dia bisa bicara dengan hewan. Sejak saat itu Allah memberikan kepadanya anugerah yang berupa berkomunikasi dengan hewan. Nabi Daud sendiri adalah orang yang sangat sayang kepada sesama makhluk Allah. Hal ini terlihat ketika ia memperlakukan hewan yang ada di sekitarnya dengan penuh kasih sayang. Sebagai bentuk timbal balik, maka Nabi Daud juga mendapatkan perilaku yang sama dari hewan tersebut. Selain itu, Allah juga memberikan anugerah kepada Nabi Daud yang berupa suara merdu. Kisah Nabi Daud dengan mukjizat suara merdu pun membuat banyak orang yang awalnya menderita sakit, setelah mendengar suara Nabi Daud, menjadi sembuh dan sehat kembali. Mereka sehat usai mendengarkan lantunan suara merdu Nabi Daud ketika membaca kitab Zabur. Nabi Daud memiliki kitab apa namanya? Zabur.
Lantunan kitab Zabur yang dinyanyikan dengan merdu oleh Nabi Daud juga membuat air dan angin yang ada di sekitarnya menjadi tenang serta damai. Bahkan Allah sudah menentukan burung-burung serta gunung-gunung untuk bertasbih memuji Allah bersama Nabi Daud. Ini adalah salah satu mukjizat yang paling menakjubkan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud. Hal ini juga terdapat dalam firman Allah yang artinya, bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan, dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan. Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia, Daud, di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula gunung-gunung dalam keadaan berkumpul. Mereka semua amat taat kepada Allah. Quran surat ayat 17 sampai 19. Kemudian ada yang namanya puasa Daud. Pada pernah dengar nggak puasa Daud? Belum. Pernah? Belum. Jadi puasa Daud itu contohnya kayak misal kita hari Senin puasa, hari Selasa nggak puasa, hari Rabu puasa, hari Kamis nggak puasa, begitu seterusnya, itu namanya puasa Daud. Ini sejarahnya, jadi ada sejarahnya puasa Daud. Puasa Daud yang dikenal hingga saat ini merupakan suatu waktu saat Nabi Daud menyukai seorang perempuan yang telah memiliki suami. Pada saat itu, Nabi Daud memerintahkan suami dari wanita tersebut untuk berperang. Tapi nahasnya, suami dari wanita tersebut harus gugur di medan perang dan kemudian Nabi Daud menikahi wanita tersebut. Setelah menikahi wanita tersebut, beliau dikepung dengan berbagai permasalahan kehidupan. Kemudian Nabi Daud berpuasa guna memohon ampunan kepada Allah. Puasa tersebutlah yang hingga saat ini dikenal sebagai puasa Daud. Berarti nanti kalau ada yang mau jatuh cinta, puasa dulu ya. Gak boleh. Jadi ini karena Nabi Daud merasa bersalah karena dia mengajak perang suami istrinya, jadi kemudian dia melakukan puasa Daud untuk memohon ampun kepada Allah. Nabi Daud juga cakap membuat baju besi. Cakap itu bisa membuat baju besi. Ya. Nabi Daud tidak kalah menarik dengan beberapa kemampuan yang dimilikinya, yaitu cakap dalam membuat baju besi dan juga peralatan yang sangat kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah melunakkan besi untuk Nabi Daud dan mengajarinya tentang cara membuat baju besi, perisai serta alat-alat yang kokoh. Jadi yang mengajari Nabi Daud membuat baju besi siapa? Ya, betul. Karena izin dan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, Nabi Daud menjadi orang pertama yang memiliki kemampuan untuk membuat baju besi dan juga membuat alat perang yang sangat tangguh. Kemudian Nabi Daud juga memiliki kitab Zabur. Kisah Nabi Daud selanjutnya adalah tentang kitab Zabur. Bila Nabi Daud tengah membaca kitab Zabur, maka burung-burung yang berada di angkasa akan berhenti, enggan untuk pergi, dan bahkan akan diam kemudian ikut bertasbih bersama dengan Nabi Daud. Gunung-gunung yang tinggi menjulang pun akan membalas tasbihnya dan kemudian mengikuti tasbih yang diucapkan oleh Nabi Daud. Jadi kalau Nabi Daud lagi baca kitab Zabur, itu burung yang lagi terbang itu berhenti. Soalnya kayak lebih menikmati suaranya Nabi Daud. Gitu. Udah selesai bacanya. Selanjutnya ada sesi tanya jawab juga yang akan disampaikan oleh Mbak Alisa. Udah siap belum? Nanti kuisnya itu ya, apa namanya? Siapa yang paling banyak jawab? Nanti kan ada banyak pertanyaan tuh. Nanti siapa yang paling banyak jawab, nanti ditulis skornya, baru nanti ditentuin untuk juara. Nanti sesuatu. Nanti ada sesuatu. Berarti harus diperhatiin, cermat, dan harus cepat. Oke? Tadi cepet-cepetan ya.
menceritakan tentang apa? Tanda apa? Tunjuk tangan dulu, nanti ditunjuk ya. Ya, tunjuk tangan dulu baru jawab. Oke. Nabi Daud memiliki mukjizat apa? Bisa berjalan. Satu ya, ini namanya siapa? Bila Oke. Ini juga cepet tahu. Nabi Daud memiliki kitab apa? Zabur. Yang menyembelih anaknya sendiri namanya? Ismail. Salah. Bapaknya namanya siapa? Tunjuk tangan dulu baru Jawab. Bapaknya Ismail. jawab. Ya, pintar. Namanya siapa? Tika. Lanjut ya. Manusia yang pertama yang tinggal di bumi namanya siapa? Nabi yang bisa membelah lautan namanya? Ya. Pintar Itu semua yang jadi bingung ya. Kasih soalnya. Nabi yang terakhir, Nabi siapa? Nabi yang suaranya sangat merdu, siapa? Nabi Daud. Nabi yang bisa hidup di perut ikan. Nabi Yunus. Sebutin, kalau sebutin berarti lebih dari satu ya. Sebutin mujizatnya Nabi Musa. Ya, Lautan. terus nanti dulu, ini mikir dulu. Ayo apa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ganti. Membelah lautan dan bisa mengubah tongkat menjadi ular. Ya. Yang membuat kapal besar banget itu Nabi siapa? Ayo siapa? Siapa Mbak Isna? Ini ada yang tahu nggak ya? Ketika Nabi Muhammad lahir, ada api yang padam, namanya api apa? Api cerah. Siap, waktu lalu. Oke. Api apa? Nyerah? Ini tahu ini Jadi enggak Nabi Muhammad ketika lahir itu ada api yang padam, namanya api Majusi. Api apa? Majusi. Nah, itu ya, api Majusi. Terus ketika Nabi lahir itu disebut dengan tahun Alia. Alia. Alia ya namanya ya. Oh, Alia. Terus apa lagi ya? Kok kayak pada pinter-pinter semua ya? Jadi kakak bingung ini nyari yang bisa. Jadi yang nggak bisa yang apa ya? Siapa yang berani nyebutin 10 malaikat? Jibril, Mikael, Israfil, Jibril, Mungkar, Nakir, Rokir, Atik, Malik, Tepat. hadiahnya. Yeay. Kalau itu menyebutin yang lengkapnya, Jibril tugasnya apa, Pista tugasnya semuanya. Jibril dong, nggak apa-apa. Jibril naik kapal Tepuk tangan. Dia menyampaikan wahyu. Mikael menyampaikan fungsi. Ya, terus Israfil menyampaikan sagala. ya. Mikael menyampaikan nyawa. Mendapat amal hukum. Amal Siapa namanya? Salah. Mungkar, Nakir, mendapat amal baik. Orang Atid namanya yang mencatat amal baik dan buruk. Bukan Nakir apa yo? alam itu berapa? Bukan Nakir alam subur.
Terus Nabi bukan nakir, terus Rambut sendiri ucapan. Terus sekarang coba yang berani mengulangi tadi menyebutkan nama-nama malaikat beserta tugasnya. Selain kamu, Yang lain yang belum dapat hadiah, ayo. kan tadi Nabi itu sebutin Yang itu sering ngaji nyanyi. mana susu bara. Ayo siapa yang berani tadi dengan sebutin loh. Ini jadi buat yang belum dijawab aja ya. Nanti tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siap-siap ya. Siapa nabi yang tak mempan dibakar api? Nabi Ibrahim. Ya, kamu namanya siapa? Tiga. Terus apa lagi ya? Jibu deh. Jibu. Siapa nama kakek Nabi Muhammad? Abdullah. Siapa? Namanya Tika. Abdullah. Namanya turun. Nabi Adam itu kan diturunkan ke bumi. Itu turun di mana? Di apa? Jadi Nabi Adam itu ketika diturunkan ke bumi, beliau itu turun di Dusta. Ulang ya? Di Dusta. Coba sebutin bareng-bareng namanya apa? Dusta. Kalau Siti Hawa itu turun di Jeddah. Atau Arab. Di Jeddah. Nabi Muhammad lahir pada tanggal yang belum dapat tinggal bertiga ya. Siap-siap.
dia menurunkan ke bumi itu kenapa? Makan protein. Hah? Makan buah apa? Salah. Buah apa? Buah apa? Ayo. Kita dari Salah. Kulfi. Hah? Kulfi? Bukan, bukan kulfi. Salah. Kulfi. Kulfi. Ya benar. Oh, kulfi. Ya. Namanya siapa? Anwar. Anwar. Pak Anwar ada dua. Iku kayak juga Anwar deh. Apa mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad? Hey, makasih ya. Inisialnya A. Toh. Salah. Iya benar. Apa tadi? Tepuk tangan dulu dong. Ini buat kakak aja gimana kak? Udah ini buat kakaknya. Yeay. Jadi untuk yang baru sampai kita hitung skornya ya, skor banyak